Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, hati kami terbuka bagi firman-Mu, kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu tumbuh dan berbuah dalam tindakan nyata kami sehari-hari. Urapilah hamba-Mu supaya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut sabda Tuhan yang mengajar kami untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Selamat pagi, Shalom, salam bahagia dari Allah bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya kecil di kampung saya belum terbiasa atau belum lazim penggunaan surat atau kertas undangan jika seseorang mempunyai gawe atau mempunyai hajat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu keluarga yang punya hajat biasanya akan mengutus seseorang atau beberapa orang untuk menyampaikan undangan lisan kepada para tamu undangan. Para utusan ini lalu akan mengunjungi keluarga yang diundang satu persatu. Dan saudara-saudara yang terkasih, saudara tahu bagaimana cara seorang utusan menyampaikan pesan sang pemangku hajat kepada calon tamu undangan. Mereka akan datang dengan pakaian yang rapi, kemudian datang sebagai tamu yang santun dan menyampaikan pesan itu dalam bahasa Jawa yang paling halus atau kromo inggil. Dia mengemban tugasnya itu dengan kesadaran bahwa dia mewakili
orang yang memangku hajat, dia mengemban nama baik yang mengutusnya. Dia sadar bahwa yang dia sampaikan itu sesungguhnya sesuatu yang ingin disampaikan oleh orang yang mengutus dia. Nah, demikian pun penerima undangan juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan menyambut utusan yang menyampaikan undangan itu dengan baik. Ditemui di ruang tamu, disapa dan didengarkan pesannya. Lalu di akhir pesan itu disampaikan, dia akan menyatakan apakah bisa datang atau tidak. Dan biasanya juga berpesan, sampaikan salam saya kepada pemangku hajat. Penerima undangan memperlakukan utusan seperti itu karena apa? Karena dia sadar bahwa utusan itu bukan sembarangan, tidak peduli status sosialnya, tetapi dia datang atas nama atau mewakili orang yang mengutusnya. Jadi sikap penerima undangan kepada utusan yang menyampaikan undangan itu adalah tanda seberapa penerima undangan menghormati orang yang mengutus utusan pembawa undangan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang utusan yang memberikan undangan, lisan dan penerima undangan bertemu dan saling menghargai satu dengan yang lain, undangan disambut, maka berkat Tuhan dan sukacita akan terjadi. Karena pada harinya nanti penerima undangan akan datang dan bersama-sama dengan tamu yang lain termasuk orang yang menyampaikan undangan itu akan bersama-sama merayakan hajatan yang diselenggarakan oleh pemangku hajat. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul adalah utusan-utusan Kristus yang pada saat itu mereka berhadapan dengan kondisi yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam ungkapan Matius pasal 10 juga ayat yang ke-16. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi mereka adalah utusan-utusan yang lemah yang menghadapi resiko penolakan yang luar biasa. Selain itu mereka juga akan berhadapan dengan masalah ketika seseorang mau menerima berita yang mereka bawa, tetapi orang itu ditentang oleh keluarganya, diusir oleh keluarganya atau ditolak oleh keluarganya, maka para rasul harus memikirkan apa yang harus dilakukan kalau itu semuanya terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan itu membuat para rasul membutuhkan semangat. Dan Tuhan Yesus dalam bacaan tadi menyemangati murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan yang pertama, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, meskipun engkau seperti domba di tengah-tengah serigala, meskipun sangat mungkin orang menolak pemberitaanmu, tetapi jangan berpikir bahwa semua orang pasti menolakmu. Barang siapa menyambut kamu, jadi pasti akan ada dan selalu ada orang yang menyambut pemberitaan mereka. Gak usah berkecil hati. Lalu dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya saudara-saudara, ketika ada orang yang menyambut mereka, maka itu berarti mereka menyambut Tuhan Yesus, berarti pula menyambut Bapa. Ini berarti
Allah tidak akan lepas tangan untuk memelihara dan menyertai pergumulan orang-orang yang menyambut Tuhan. Jadi murid-murid tidak perlu berpikir bahwa mereka akan menghadapinya sendiri. Tuhan turut bekerja dalam pewartaan mereka. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara-saudara, dengan kata-kata ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam diri seorang utusan Tuhan, yang dalam hal ini disebut nabi dan orang-orang benar, ada berkat Tuhan. Dan berkat yang ada pada seorang utusan akan menjadi berkat bagi orang yang menyambutnya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah cara Tuhan menguatkan para murid. Tuhan Yesus tidak mengajarkan siapa mencelakai kamu maka ia akan celaka sendiri. Siapa yang memusuhi kamu maka dia akan sengsara sendiri. Tetapi yang dilakukan Tuhan atau dinyatakan oleh Tuhan adalah di dalam diri seorang utusan ada berkat Tuhan. Dan jika ada orang yang menerima utusan itu, maka berkat Tuhan dalam diri utusan itu juga akan diterima oleh orang yang menyambutnya. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bapak Ibu Saudara ingat kisah tentang Nabi Elia dan janda Sarfat. Kala itu terjadi kelaparan oleh karena Raja Ahab menyembah berhala. Kemudian dia marah menganggap penyebab semuanya ini adalah Nabi Elia. Lalu Nabi Elia diminta Tuhan pergi ke sungai Kerit. Di sana dia minum dari air sungai dan makan dari roti-roti atau makanan yang dijatuhkan oleh burung gagak. Tapi kemudian sungai itu kering dan Nabi Elia diminta oleh Allah untuk pergi ke Sarfat. Di sana ia berjumpa dengan seorang janda yang sedang mencari kayu bakar. Dia minta kepada janda itu, apakah dia bisa memberikan atau membuatkan dia roti. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu itu janda Sarfat hanya mempunyai tepung terakhir dan minyak terakhir untuk makan di hari terakhir. Sesudah itu janda Sarfat pasrah, bahkan dia sampai mengatakan sesudah itu aku dan anakku akan mati. Tetapi saudara-saudara, ketika janda Sarfat ini mau berbagi, dia membuatkan roti, sepotong roti untuk Nabi Elia. Maka apa yang terjadi? Janda Sarfat itu diberkati oleh Tuhan. Dia menerima berkat atau upah seorang nabi. Gandumnya tidak kunjung habis, minyaknya juga tetap ada. Dia bisa bertahan hidup. Saudara-saudara, bahkan ketika anaknya mati, melalui Nabi Elia Allah membangkitkannya kembali. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bagi janda Sarfat, Nabi Elia atau permintaan Nabi Elia bukanlah beban. Pada awalnya mungkin, tetapi kemudian dia mau melakukan sesuatu untuk nabi itu. Dan ternyata berkat nabi diterima oleh janda Sarfat. Lalu yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini,
Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa bagi semua murid Tuhan, sekecil apapun ia di hadapan manusia, maka pada dirinya ada berkat Tuhan yang begitu besar, yang akan menjadi berkat bagi mereka yang menyambut atau menaruh peduli kepadanya. Sekalipun kepedulian itu hanya dalam bentuk secangkir air sejuk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini patut kita renungkan bersama-sama. Apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan yang telah kita baca? Yang pertama adalah bersemangatlah menjadi duta-duta kerajaan Allah, menjadi utusan-utusan Allah. Bukan karena Tuhan akan mencelakai orang yang mencelakai saudara. Bukan karena Tuhan akan murka kepada orang yang menolak saudara. Tetapi oleh karena Tuhan telah menaruh berkat Tuhan di dalam diri saudara, sehingga setiap orang yang menerima saudara sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan beroleh berkat yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan selalu bercampur tangan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Dia tidak membiarkan kita bekerja sendiri. Dia terlibat dalam apa yang kita beritakan. Oleh karena sesungguhnya ketika seseorang menyambut utusan Allah, maka ia menyambut Allah itu sendiri. Ketika seseorang menyambut utusan Kristus, ia menyambut Kristus itu sendiri. Jadi Tuhan pasti terlibat di dalam pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah pelayanan kita. Saudara-saudara, yang kedua, kita semua atau saudara-saudara semua adalah utusan Kristus. Saudara-saudara bukanlah orang-orang sembarangan. Karena di dalam diri saudara ada upah atau berkat Tuhan yang luar biasa, yang bisa membuat orang lain menerima berkat yang sama ketika mereka menyambut atau menerima saudara sebagai utusan. Saudara adalah pembawa berkat, bukan kutuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga hidup kita agar tetap demikian adanya. Kemudian saudara-saudara yang ketiga, seperti pesan Tuhan Yesus, marilah kita saling mendukung dalam pelayanan. Jangan menganggap para pelayan Tuhan, siapapun dia dan dimanapun dia melayani, sebagai beban. Sebagai gereja kita harus mendukung mereka. Para aktivis gereja juga harus didukung pelayanannya. Jangan menganggap kalau ada kegiatan gereja lalu harus ada anggaran yang dibuat untuk itu, maka itu beban. Mendukung pelayanan para hamba Tuhan, mendukung pelayanan para aktivis gereja, apapun bentuknya, percayalah akan mendatangkan berkat juga untuk kita yang mendukungnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelayanan, lakukanlah itu seperti pesan Tuhan Yesus. Secangkir air sejuk saja akan menjadi berkat bagi orang yang menyambut murid Tuhan. Saudara-saudara, kondisi sekarang ini memanggil kita untuk melakukan banyak hal.
yaitu untuk menjalankan fungsi kita sebagai utusan-utusan Tuhan melalui hal sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Marilah kita lakukan tugas panggilan kita sebagai duta-duta kerajaan Allah. Karena setiap orang yang menerima pelayanan kita akan menerima berkat kita sebagai pelayan. Selamat melayani Tuhan dalam segala keadaan dengan menjadi duta-duta Kristus yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu
Saudara-saudara, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu. Kau ingatkan bahwa di dalam diri kami ada berkat luar biasa sebagai murid-murid dan utusan-utusanmu. Biarlah berkat ini tidak melekat pada diri kami saja, tetapi juga diterima oleh setiap orang-orang yang menyambut pelayanan dan pemberitaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kami semangat untuk menjadi utusan-utusan Tuhan yang setia, supaya semakin banyak orang yang menyambutnya. Dengan demikian berkat Tuhan tersebar melalui kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk para utusan, para misionaris, para pelayan Tuhan yang secara khusus mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan dimanapun berada. Jadikan mereka berkat, agar berkat yang ada dalam hidup mereka juga menjadi berkat bagi orang lain yang menyambut pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, pribadi-pribadi beriman yang telah menerima pengutusan dari Allah. Kiranya Engkau mampukan semuanya untuk melakukan tugas panggilan sebagai utusan kerajaan Allah yang setia. Jagalah kehidupan gereja maupun warganya agar senantiasa mencerminkan karya penyelamatan Allah. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa agar di tengah-tengah pandemi yang belum selesai ini, pelayanan gereja, pelayanan para aktivis gereja, hamba-hamba Tuhan, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan, kesaksian pelayanan maupun diakonia, agar bisa melakukan pelayanan dengan kreatif dan baik. Karena di saat ini banyak orang membutuhkan berkat Tuhan. Dan jika mereka menerima pelayanan kami percaya mereka akan memperoleh berkat dari murid-murid-Mu atau melalui murid-murid-Mu. Ya Bapa yang makasih, kami percayakan pelayanan GKJ Pondok Gede di tengah pandemi ini dalam penyertaan Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah offline yang mulai dilakukan oleh beberapa gereja dan pasti juga akan dilakukan oleh GKJ Pondok Gede ini. Tolong kami untuk mempersiapkannya dengan baik, tolong kami untuk mendukungnya dalam bentuk kedisiplinan supaya ibadah offline bisa terlaksana dan kami tetap terlindung dari penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan yang makasih, kami percaya bahwa Engkau punya rencana di balik perubahan-perubahan atau new normal yang akan kami jalani ke depan. Kami percaya Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kami dan kami telah belajar banyak hal selama ini. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Suparjo yang kemarin Engkau telah menjemputnya di dalam kasih Kristus kembali ke rumah Bapa. Berkati dan hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan dan berduka, agar mereka dikuatkan kembali dan melanjutkan kehidupan serta pelayanan mereka. Terima kasih untuk pemakaman yang telah berjalan dengan baik. Kami pun teringat untuk saudara-saudara kami, Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Priyautomo, Bapak Rohadi Sanyoto, Ibu Sumini Widarna, Bapak Agus Setiono, Ibu Mertihati Yahya Lasiman, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Lambang, Ibu Panijem Murtikin, Bapak Kardi Kartosuwito, Bapak Guntarjo Lumban Tobing, Bapak Tri Yuwono,
Ibu Suparjo, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Tinon Ananda, Bapak Freddy Prasetyo, Ananda Naraya Ramadita, Ibu Titik Asyati Isnianto, Ibu Katarina Yulianti, Pendeta Emeritus Sularso Sopater, Ibu Yuliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Madwi Karyo, Ibu Louis Sumirah, Bapak Widi Slamet Rianto, anak cucu kami Maksima, Ibu Dwi Asih Lestariati Pudjo, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlin Lalau, dan saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan utuslah orang-orang untuk memelihara dan merawat mereka. Juga tetap mereka bisa menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Bapa, kami juga mendoakan rencana peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saudara kami, hamba-Mu Pendeta Sektiono Pinto Nugroho dan saudari Fani. Kiranya Tuhan memberkati supaya mereka bisa mempersiapkan segala sesuatu dan keluarga baru yang terbentuk nanti bisa memperlengkapi pelayanan mereka bersama-sama dengan jemaat di sini. Kami percayakan semuanya dalam kasih-Mu karena Engkaulah yang telah mempertemukan mereka sampai saat ini. Ya Tuhan yang makasih, kami menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah kami dengan kasih-Mu, karena kami adalah utusan-utusan-Mu, duta-duta kerajaan-Mu. Hidup kami bergantung kepada-Mu. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersama-sama menaikkan nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang